pagi semuanya, apa kabar? Sehat? Luar biasa, puji Tuhan. Oke, pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan membahas tentang kitab suci. Nah, sebelum itu, kita nih, Miss dan kalian pasti ingin apa ya namanya? Menjadi sosok yang memiliki kepribadian yang baik seperti Yesus Kristus, memiliki pribadi yang rendah hati, memiliki kasih sayang untuk sesama. Ya, pribadi seperti Yesus Kristus. Nah, untuk kita semua bisa memahami lebih dalam dan lebih baik, maka kita harus belajar dari sumbernya sendiri kan. Sumber yang menceritakan tentang kepribadian-kepribadian Yesus. Apa? Betul, kitab suci. Nah, Miss mau tanya, dalam kitab suci ini ada 2 perjanjian. Apa aja? Ya, betul. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke. Siapa di sini yang tahu sedikit tentang perjanjian lama dan perjanjian baru? Perjanjian lama adalah kisah-kisah yang ditulis sebelum zamannya Yesus. Kalau perjanjian baru adalah kisah-kisah tentang hidup Yesus. Iya, betul. Tentang perjalanan hidup Yesus. Nah, istilah perjanjian lama ini dipergunakan atau digunakan itu untuk maksud membedakan dengan perjanjian baru. Nah, dalam sebuah sejarah keselamatan relasi manusia dengan Allah itu diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, yang dalam perjanjian lama manusia itu diwakili oleh bangsa Israel. Nah, perjanjian itu adalah perjanjian kasih yang menyelamatkan. Jadi, dalam perjanjian lama itu diceritakan ada sebuah janji Allah kepada manusia. Jadi, Allah itu berjanji akan senantiasa menyelamatkan manusia tuh. Jadi, Allah membuat janji kepada manusia, kepada bangsa Israel sebelumnya itu, kalau ia akan selalu menyelamatkan manusia. Nah, dari pihak manusia, Allah itu pengen kita selalu setia kepada Allah. Tapi sayang sekali kesetiaan Allah itu sering dibalas dengan ketidaksetiaan bangsa Israel. Jadi Allah yang selalu setia kepada manusia selalu tetap menjanjikan penyelamatan pada manusia dengan cara memperbarui perjanjian melalui putranya. Siapa? Yesus Kristus. Jadi, perjanjian lama menunjukkan pada perjanjian antara manusia dengan Allah sebelum Kristus. Jadi ingat-ingat ya, perjanjian lama itu menunjuk pada perjanjian antara manusia dengan Allah sebelum Kristus. Jadi bangsa Israel ini kan banyak kisah-kisah tentang bangsa Israel yang diselamatkan, misal dari perbudakan Mesir. Allah mengirimkan Musa, Allah mengirimkan Abraham, dan banyak nabi-nabi lain yang dikirimkan untuk menyelamatkan manusia pada zamannya. Nah, itu kisah-kisah itu ada di perjanjian lama. Nah, dengan kita mempelajari kisah-kisah di perjanjian lama, kita tuh bisa melihat
bagaimana Allah secara terus-menerus dan dengan setia menyatakan dirinya untuk dikenal, dan bagaimana bangsa Israel menanggapi pewahyuan Allah itu. Jadi, hubungan timbal balik antara Allah dengan bangsa Israel tersebut dapat menjadi cermin bagi kita, bagi manusia yang hidup zaman sekarang, nih kita ini, kalian dan Miss, dalam membangun relasi yang lebih baik dengan Allah. Nah, yang kedua, di Perjanjian Lama itu bukan buku yang pertama-tama hendak menguraikan fakta-fakta sejarah. Jadi di Perjanjian Lama itu bukan cuma isinya cerita tentang sejarah, tapi hendak mengajarkan memberitahukan kepada kita bahwa Allah yang berfirman, yang menyampaikan rencana dan tindakan penyelamatan kepada manusia. Jadi di situ kita belajar bahwa di situ Allah berfirman untuk menyelamatkan manusia. Oke, jadi tadi kisah Perjanjian Lama itu apa? Iya benar, kisah antara janji Allah dengan manusia, janji Allah untuk menyelamatkan manusia sebelum Yesus Kristus. Oke, sekarang kita ke Perjanjian Baru. Nah, kalau tadi Perjanjian Lama itu menceritakan relasi Allah dengan manusia sebelum Yesus, perjanjian antara janji Allah menyelamatkan manusia sebelum Yesus, maka perjanjian baru berarti betul setelah ditulis setelah zaman Yesus. Jadi kita dalam perjanjian baru ini ada mengenal 4 Injil. Apa? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, kitab suci perjanjian baru ini diawali oleh keempat Injil tersebut. Nah, sebagian besar isinya itu cerita tentang Yesus yang hidup di dunia, juga karya-karya Yesus, ajaran-ajaran Yesus dan perjuangan Yesus, pengorbanan Yesus. Jadi ini tulisan mereka berhenti dengan kisah tentang Yesus yang menampakkan diri sesudah bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau tadi perjanjian lama tadi Allah menyelamatkan bangsa manusia dengan nabi-nabi Musa dan nabi-nabi yang lain, kalau di sini Allah menyelamatkan manusia dengan mengirimkan putranya sendiri, Yesus Kristus. Jadi di sini Yesus itu sebagai bentuk Allah menyelamatkan manusia. Gitu. Kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Jadi Allah ini selalu menepati janjinya untuk menyelamatkan kita semua. Bedanya kalau di perjanjian lama itu nabi-nabi, kalau perjanjian baru itu Yesus. Oke, semuanya sudah paham tentang perjanjian lama dan perjanjian baru. Oke, materi untuk perjanjian lama dan perjanjian baru sampai cukup di sini dulu. Kita akan lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Dadah.